Ya, di era digital, penyebaran informasi dan disinformasi semakin mudah diakses oleh seluruh lini masyarakat termasuk anak muda. Oleh sebab itu penting untuk menciptakan generasi muda di tanah air yang bisa berperan aktif dalam pencegahan penyebaran misinformasi dan disinformasi. Reuters Institute dan Universitas Oxford merilis publikasi Digital News Report pada tahun 2023. Publikasi ini mengungkap terjadinya pertumbuhan jumlah generasi muda dunia yang meninggalkan portal berita resmi dan mencari berita dari kanal media sosial. Menjelang pemilu 2024, generasi muda Indonesia mencari informasi politik dari beragam kanal media sosial. Namun mereka mengaku sering menemukan konten negatif dalam bentuk hoaks dan perselisihan antar pendukung pasangan calon. Biasanya sih lebih ke saling menyerang satu sama lain ya, di antara netizen yang mendukung paslon 1, 2, dan 3 kayak gitu sih. Kalau aku sekarang lebih ke muak kali ya, karena terlalu banyak banget argumen-argumen dari netizen itu, dari paslon 1, 2, 3-nya itu, jadi ya muak aja sih. Kalau aku sih lebih sering pakai TikTok ya, cuman kalau dari konten negatif ya pasti banyak, karena sekarang kan lagi musimnya pemilu kayak gitu. Cuman kalau aku sih tipikal orang yang cuek kayak gitu ya, orang mau beropini apa ya silahkan kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari kayak nge-report komentar orang, aku jarang banget sih. Menjatuhkan lawan satu sama lain aja di lewat kolom komentar, kayak bawa-bawa pribadi masa lalunya paslon tersebut, terus saling mengejek juga. Ya kita jangan ke bawah negatif lah, kita harus mikir positif karena kan tanggal 14 itu menentukan Indonesia 5 tahun yang akan datang kan. Jadi masyarakat juga pasti tahu lah untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo menemukan 1.292 hoaks politik selama tahun 2023. Sebanyak 645 di antaranya terkait pemilu 2024. Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho mengimbau generasi muda untuk lebih kritis ketika mencari informasi dari media sosial, yakni dengan cara memeriksa sumber informasi, membandingkan informasi dengan beberapa sumber yang kredibel, serta memeriksa kebenaran informasi di kanal periksa fakta, seperti situs turnbackhoax.com dan fakta.com. Konten hoax itu seringkali dikemas dengan bumbu ataupun kemasan yang emosional, bombastis. Jadi ketika ketemu dengan konten-konten yang emosional, membuat kita marah, emosi, itu jangan terpercaya, baik itu video ataupun juga foto. Kemudian yang kedua adalah jangan langsung sebar konten tanpa kita cek dulu kebenarannya. Karena kalau kita menyebarkan hoax itu ya, merugikan orang lain atau bahkan kita bisa menjadi bagian dari penyebar hoax yang bisa dituntut secara pidana. Kemudian yang lain adalah jangan merasa kita adalah orang yang perlu untuk menyebarkan informasi yang pertama kali ya di grup-grup diskusi kita. Jadi jangan tergoda dengan semangat-semangat yang belum tentu benar semacam itu. Sebagai upaya meningkatkan literasi digital generasi muda tanah air, Kominfo menggelar talk show Ada Apa Dengan Digital atau AADD bersama dengan Menkominfo Budi Ari, pemeran Adinia Wirasti, dan Denis Adiswara. Saya akan berbagi bahwa begitu kita tahu bahwa kita nggak perlu menyerap semua informasi yang ada di sosmed, begitu kita tahu kita tidak perlu terpancing dengan semua yang ada di sosmed, itu hidup akan lebih enak. Kalau kata orang-orang sekarang tuh ada yang katanya kita harus stoik banget loh gitu. Kita harus bodo amat loh dengan semua yang bad vibes gitu. Nah itu saya beberapa tahun terakhir itu sudah melakukan tersebut dan it works for me. Mudah-mudahan sih ini juga bisa jadi tips yang bisa dijalankan sama teman-teman nantinya. AADD mengimbau generasi muda untuk bisa berperan aktif dalam memerangi hoaks dan fitnah di dunia maya menjelang pemilu 2024. Selain talk show, AADD juga disertai pertunjukan istimewa dari Malik and the Essentials, Ari Lasso, dan JKT48. AADD digelar Rabu 7 Februari mendatang di Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Karmel Mursalim, Lastonga Pebro, Jakarta.